Saudara-saudari, akhir-akhir ini saya sering melihat peristiwa yang terjadi di negara kita Indonesia. Entah itu suatu demonstrasi ataukah suatu konten-konten yang berisi baik pro dengan pemerintah maupun pro dengan saudara Muhammad Rizik Syihab, seorang imam besar yang dinyatakan oleh Front Pembela Islam. Namun sebelumnya saya melihat bahwa peristiwa demonstrasi pada tanggal 18 yang lalu di bulan Desember ini menjadi suatu peristiwa di mana ingin berunjuk rasa kepada pemerintah. Dan di sini demonstrasi itu biasanya ditimbulkan karena kekecewaan, entah itu dari sebuah kelompok ataupun entah itu dari satu agama tertentu. Alasan yang mereka ungkapkan adalah biasanya ada ketidakadilan atau ada diskriminasi, ada nilai moral yang menurun, dan juga ada akhlak dan keyakinan yang dianutnya. Ada yang mengatakan bahwa menurut mereka itu yang bersalah harus dihukum karena telah mendiskriminasi, karena telah bersalah melanggar aturan, suatu kebenaran harus ditegakkan. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa harus dibebaskan karena dia tidak bersalah. Biasanya tokoh-tokoh entah itu dalam agama ataupun suatu negara, ketika ada proses hukum di situ langsung berteriak dibebaskan atau akan ada satu perlawanan. Tetapi pihak yang dihukum dan kuasa hukumnya pun berteriak, apa salah kami? Mengapa kalian itu menzolimi kami? Atau kalian jahat pada kami? Mengapa kalian mengkriminalisasikan kami? Banyak di antara kita yang menonton peristiwa-peristiwa itu, demonstrasi itu, kita sebagai penonton menjadi bingung. Mengapa bingung? Karena kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin ada latar belakang hukum, berani mengatakan bahwa ini benar atau itu salah. Intinya, kita sebagai penonton mengalami kebingungan dan kita cenderung bersikap pasif. Kita merenung, manakah yang benar, yang harus saya katakan, yang harus saya yakini, yang harus saya pilih. Manakah yang benar dan baik bisa menjadi panutan dalam hidup masyarakat. Saat ini masyarakat kita sedang mengalami kebingungan, krisis kepercayaan. Banyak di antara kita mencari nilai-nilai moralitas, akhlak, dan juga bagaimana baiknya kita beretika. Ini adalah suatu tantangan besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Bapak Mahfud MD, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi atau berkedaulatan rakyat. Tetapi juga jangan lupa Indonesia adalah negara nomokrasi. Itu ada kedaulatan hukum. Oleh karena itu, iklim demokrasi supaya tidak kacau
harus diimbangi dan diimplementasikan kedaulatan hukum atau nomokrasi tersebut. Jadi, demokrasi dan nomokrasi itu harus berjalan seiring supaya harmonis. Kalau tidak seiring, maka akibatnya bisa terjadi kekacauan atau kaos. Presiden Bapak Joko Widodo menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah menjadi kewajiban penegak hukum untuk menegakkan secara tegas dan adil. Aparat hukum itu dilindungi hukum untuk menjalankan tugasnya. Jadi aparat itu dilindungi oleh hukum untuk menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh dari masyarakat semena-mena kepada aparat, apalagi merugikan masyarakat dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, gunakanlah mekanisme hukum dan ikuti prosedur hukum, proses pengadilan, dan hargai keputusan pengadilan. Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Problem saat ini, apabila kita melihat adanya suatu informasi atau berita, baik dari kepolisian yang mengatakan informasi atau berita-berita, dan juga Komnas HAM, itu bertolak belakang, tidak sinkron. Nah, ini menjadi suatu proses di mana hukum harus ditegakkan. Ini bukannya akhir, tapi awal, di mana kita satu saat akan melihat suatu kebenaran dalam informasi atau berita itu. Saya lebih mendalam lagi soal kedatangan Habib Muhammad Rizik Syihab pada tanggal 10 November 2020, di mana disambut oleh pecinta Habib yang begitu besar, begitu banyak, karena mereka sangat kangen dengan Habib Rizik ini. Mereka rindu kedatangan Habib Rizik ini. Dan juga saya melihat bagaimana acara-acara di Megamendung dan juga di Petamburan itu menjadi suatu tanda bahwa kecintaan mereka, kerinduan mereka terobati ketika mereka datang untuk melihat Habib Rizik. Dan Habib Rizik ini mulai mengungkapkan bagaimana dia ingin sekali mengadakan atau merencanakan revolusi akhlak. Setelah kepulangan beliau dari Arab Saudi, di mana beliau tinggal di sana 3,5 tahun, cukup lama, maka para pecinta Habib ini rindu, kangen, ingin supaya Habib ini menjadi suatu revolusioner dalam negeri ini. Permasalahan ini menjadi suatu pembahasan yang cukup menarik, karena dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh Habib Rizik mulai muncul persoalan-persoalan baru
karena adanya pelanggaran-pelanggaran dalam aturan di masa pandemi COVID-19 ini, yang sampai saat ini belum selesai. Meningkatnya penderita COVID-19 yang menjadi berita hangat dan hebohnya pelanggaran aturan yang ada. Dan juga kedatangan vaksin yang beberapa minggu lalu dan saat ini menjadi proses bagaimana warga Indonesia bisa menerima vaksin COVID-19 ini secara gratis. Permasalahan ini berkembang seperti bola salju, bergulir dari atas, semakin membesar dan menjadi pembicaraan sehari-hari. Berita meninggalnya 6 laskar FPI yang mengawal Habib menjadi berita heboh dan mengerikan. Bahkan itu masih menjadi proses bagaimana dari kelompok FPI sendiri itu mencari data-data supaya mereka bisa membela, supaya mereka bisa menyatakan suatu kebenaran. Dan sebaliknya, dari kepolisian pun mencari data-data dan memegang data-data itu, sehingga dari kepolisian aparat ini mempunyai suatu data-data yang cukup akurat. Yang kedua juga informasi penahanan Habib Rizik menjadi berita menarik karena banyak yang pro dan kontra dalam masyarakat. Tidak sedikit pula yang pro dengan Habib Rizik, ingin membela Habib Rizik, baik itu anggota DPR, baik itu dari kalangan ulama, maupun masyarakat yang mencintai Habib. Yang kontra itu melihat bagaimana Habib ini mempunyai suatu persoalan-persoalan sebelum dia ke Arab dan sesudah dia datang ke Indonesia. Yang berikutnya juga adanya aksi pada tanggal 18 Desember. Beberapa daerah menjadi informasi yang cukup menegangkan bagi masyarakat, baik di Jakarta maupun di beberapa daerah. Banyak demo, mereka berteriak, mereka ingin supaya maksud mereka, tujuan mereka dikabulkan oleh pemerintah. Tuntutan mereka ini ada beberapa. Yang pertama, tuntutan dari para pendemo yang terjadi di beberapa daerah itu mereka ingin mengusut tuntas kematian dari 6 laskar FPI. Yang kedua, mereka ingin supaya Habib dibebaskan. Yang ketiga, mereka ingin memberhentikan diskriminasi ulama. Yang keempat, mereka juga ingin memberhentikan diskriminasi hukum. Jadi, usut tuntas, bebaskan Habib Rizik, stop diskriminasi ulama, stop diskriminasi hukum. Apakah peristiwa yang terjadi ini mengganggu kebersamaan dalam hidup beragama? Bapak Ibu, pada tanggal 22 Desember yang lalu, Bapak Presiden Jokowi mengganti dan mengangkat menteri yang baru. Dan yang menarik, Menteri Sosial Ibu Risma dan Menteri Agama Bapak Yakut, karena mempunyai energi yang begitu besar
untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan di sini menarik sekali bagaimana seluruh agama-agama yang ada di Indonesia itu dirangkul. Namun saya tidak ingin membahas apa yang menjadi rencana dari Bapak Menteri Agama ini, tetapi saya ingin membahas sedikit mengenai moralitas, akhlak. Kalau banyak yang mengumandangkan tentang revolusi akhlak, apa itu revolusi akhlak? Tetapi Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang moralitas. Apa itu moralitas? Secara etimologis, moral itu berasal dari kata mos, bentuk tunggal. Kalau mores itu jamak, itu berarti suatu kebiasaan atau adat. Kata mos dalam bahasa Latin ini sama dengan kata ethos dalam bahasa Yunani. Ethos berarti suatu pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Arti yang kedua adalah sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap-sikap ini dimiliki oleh individu, bisa juga suatu kelompok atau masyarakat. Secara terminologis, kata moral ini mempunyai arti atau segi-segi yang perlu kita ketahui. Karena secara terminologis terdapat berbagai rumusan pengertian moral. Segi substantif itu materialnya tidak ada perbedaan. Akan tetapi bentuk formalnya itu berbeda-beda. Maka dari seorang guru Al-Ghazali mengemukakan pengertian moral itu sama dengan pengertian akhlak. Sebagai pandangan kata moral, akhlak diartikan sebagai perangai atau watak tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Maka Imam Ghazali ini ingin menekankan bahwa moral atau sepadan dengan kata akhlak itu merupakan suatu sikap. Suatu sikap itu muncul, menetap kuat dalam jiwa manusia, dan ini merupakan sumber dari perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Para ahli itu menekankan bagaimana akhlak itu adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik dan mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Perangai sendiri mengandung pengertian sebagai suatu sifat dan watak yang merupakan bawaan seseorang. Menurut Kant, moralitas masih dibedakan menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom.
Moralitas heteronom adalah suatu kewajiban ditaati, tetapi bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak orang itu sendiri. Misalnya karena adanya imbalan tertentu atau karena takut pada ancaman orang lain. Sedangkan moralitas otonom itu suatu kesadaran manusia akan kewajibannya yang harus ditaati sebagai sesuatu yang ia kehendaki, karena diyakini sebagai hal yang baik. Dalam hal ini, seseorang yang mematuhi hukum lahiriah adalah bukan karena takut pada sanksi, kan tetapi sebagai kewajiban sendiri, karena mengandung nilai kebaikan. Maka prinsip moral semacam ini disebut sebagai otonomi moral yang merupakan prinsip tertinggi dalam moralitas. Bapak Ibu saudara-saudari, tadi saya baru menjelaskan tentang moralitas yang dibagi atau dibedakan menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Intinya moralitas heteronom itu adalah kewajiban yang ditaati, tetapi kewajiban itu sendiri berasal dari luar kehendak orang itu. Contohnya karena orang itu diberi imbalan atau iming-iming tertentu sehingga dia takut akan ancaman dari seseorang. Moralitas otonom itu adalah kesadaran manusia akan kewajibannya yang harus ditaati sebagai sesuatu yang ia kehendaki. Dalam hal ini tentunya suatu kebaikan, hal yang baik. Seseorang yang mematuhi hukum lahiriah bukan karena takut pada sanksi, akan tetapi timbul dari dirinya sendiri suatu kewajiban karena mengandung nilai kebaikan. Jadi prinsip moral semacam ini, yaitu moralitas otonom, disebutnya sebagai otonomi moral yang merupakan prinsip tertinggi moralitas. Nah, sekarang saya lanjut dengan Immanuel Kant yang mengemukakan adanya dua macam prinsip yang mendasari tindakan manusia, yaitu maksim dan kaidah objektif. Maksim adalah prinsip yang berlaku secara subjektif, yang dasarnya adalah pandangan subjektif dan menjadikan sebagai dasar bertindak, meskipun memiliki budi. Akan tetapi manusia ini menyadari sebagai subjek yang tidak sempurna karena memiliki nafsu, emosi, selera atau tujuan tertentu atau yang lain-lain. Sedangkan kaidah objektif itu adalah prinsip yang tidak dicampuri pertimbangan untung atau ruginya, menyenangkan atau menyusahkan, di mana manusia ini memerlukan suatu pedoman dan jaminan adanya tertib hukum di dalam dirinya sendiri. Maka dengan memberikan pedoman dan jaminan adanya tertib, ini merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bersama. Maka kaidah objektif itu mengandung suatu perintah. Yang pertama, perintah kategoris yang bersifat mutlak. Perintah mutlak ini berlaku secara umum, tidak berhubungan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai atau tanpa syarat apapun. Sedangkan imperatif hipotetis atau suatu perintah bersyarat yang dilakukan karena dipenuhinya syarat-syarat untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang telah dikemukakan. Menurut Kant, imperatif kategoris ini memberikan perintah-perintah yang harus dilaksanakan sebagai suatu kewajiban.
Dan Kant sendiri menekankan bahwa kewajiban merupakan landasan yang paling utama dari tindakan moral. Suatu perbuatan akan mempunyai nilai moral apabila hanya dilakukan demi kewajiban itu sendiri. Namun pandangan Kant tentang moralitas itu didasari kewajiban tersebut tampaknya tidak berbeda dengan moralitas Islam atau akhlak yang berkaitan dengan niat. Di sini berlaku suatu prinsip atau ajaran bahwa nilai suatu perbuatan itu sangat tergantung pada niatnya. Jika niatnya baik, maka perbuatan itu bernilai kebaikan. Ada 4 hal yang harus ada apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak. Yang pertama, adanya perbuatan yang baik atau buruk. Yang kedua, adanya kemampuan melakukan perbuatan. Yang ketiga, adanya kesadaran akan perbuatan itu. Yang keempat, adanya kondisi jiwa yang membuat seseorang cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Umumnya pembahasan tentang akhlak itu bersumber yang pertama pada agama, yang kedua pada budi pekerti, yang ketiga pada rasio, yang keempat pada perasaan hati, yang kelima pada karsa. Mengapa demikian? Karena agama sebagai perangai sendiri mengandung pengertian suatu sifat dan watak yang merupakan bawaan seseorang. Pembentukan perangai ke arah yang baik atau buruk ditentukan oleh faktor dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar, yaitu kondisi lingkungannya, mulai dari lingkungan yang terkecil, keluarga. Karena keluargalah yang membentuk kepribadian seseorang itu baik atau buruk. Yang kedua tentang budi pekerti. Budi pekerti, budi dan pekerti. Budi itu berarti sadar atau yang menyadarkan atau alat kesadaran. Pekerti adalah kelakuan atau perilaku. Maka perilaku yang dengan sadar melakukan suatu perbuatan yang baik. Sedangkan rasio mempunyai tabiat kecenderungan kepada ingin tahu atau mau menerima yang logis, yang masuk akal. Sebaliknya, dia menolak. Yang keempat, perasaan hati yang sering disebut dengan nama hati kecil atau suara kata hati atau hati nurani. Setiap orang mempunyai suara hati, walaupun suara hati ini tersebut kadangkala berbeda. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan perbedaan keyakinan, perbedaan pengalaman, perbedaan lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan karsa berhubungan dengan rasio dan rasa, pikiran dan perasaan. Karsa disebut dengan kemauan atau kehendak. Hal ini tentunya berbeda dengan keinginan. Maka saudara-saudari, kalau kita menyimak dengan hal yang tadi, bagaimana seseorang itu dapat disebut memiliki akhlak dan sumber-sumber dari pembahasan akhlak itu sendiri, maka di sini kita melihat adanya suatu ciri-ciri atau kriteria akhlak. Ada akhlak yang baik, kejujuran, perilaku yang baik, ada perasaan malu jika melakukan perbuatan yang buruk atau tercela, mempunyai sikap rendah hati, sifat pribadi yang bijak. Jadi seseorang dapat memposisikan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi. Waktu berikutnya dia murah hati, suka menolong, suka memberi
bantuan kepada sesama tanpa merasa pamrih atau sekedar pamer. Dan faktor berikutnya dari akhlak yang baik adalah sabar, karena mampu menahan atau mengekang segala sesuatu yang menimpa diri sendiri atau hawa nafsu. Sedangkan akhlak yang buruk itu mencuri, mengambil bukan haknya, merampas. Yang kedua, iri hati. Yang ketiga, membicarakan kejelekan orang lain. Apalagi sebagai warga negara, menjelekkan pemerintahnya. Yang keempat, membunuh, membinasakan orang lain. Yang kelima, bentuk tindakan yang tercela atau merugikan orang lain. Maka di sini ruang lingkup akhlak pun kita bisa melihat dari berbagai macam bidang. Yang pertama, dari sisi pribadi atau diri sendiri. Seorang hendaknya menyadari dan menginsafi, karena hanya dengan insaf dan sadar kepada diri sendiri, pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Sebagai hidup dalam keluarga, memiliki akhlak berkeluarga. Akhlak yang meliputi kewajiban sebagai orang tua, kewajiban sebagai anak, di mana orang tua terhadap anak dan seorang anak terhadap orang tua mencintai kedua orang tuanya, itu lebih berhak dari segala manusia lainnya, karena dia dicintai dan kita taat sebagai anak dan menghormati orang tua. Dalam bermasyarakat, akhlak bermasyarakat, di mana kita tidak terlepas dari pendidikan sosial kemasyarakatan. Sedangkan kesusilaan atau moral itu selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena kita tinggal dalam suatu negara, akhlak bernegara. Kita merasa sebagai satu bangsa, sebangsa dengan yang lain karena adanya bahasa yang sama. Kita berani berkorban untuk kemuliaan tanah air kita. Kita hidup senasib dan sepenanggungan yang sama. Dan juga kita merasakan bagaimana kita sebagai seorang atau bagian dari mereka, maka kita juga mengalami suatu kebersamaan. Jika kita tenggelam atau mereka tenggelam, kita juga merasa tenggelam bersama mereka. Yang berikutnya lingkup yaitu akhlak beragama. Akhlak ini merupakan kewajiban manusia terhadap Tuhannya, baik secara vertikal adalah kewajiban terhadap Tuhan, dan horizontal kewajiban terhadap sesama makhluk Tuhan. Maka dari peristiwa ini kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan revolusi akhlak yang dilakukan oleh Habib Rizik. Bapak Ibu saudara-saudari, berbicara tentang revolusi akhlak, revolusi akhlak berarti bicara tentang suatu revolusi yang berdiri tegak di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan Habib Rizik di sini ingin menjelaskan bagaimana ajaran Nabi berdiri atas dasar akhlak, baik dalam konteks ibadat maupun muamalat. Semua berdiri atas dasar akhlak. Karena itu kewajiban umat Islam dalam setiap aspek kehidupan senantiasa berdiri atas dasar akhlak.
Sebagaimana tertera dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 1, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi para pendiri bangsa atau founding father dari sejak awal kemerdekaan sudah mensepakati bahwa Indonesia berdasarkan tauhid, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka setiap kebijakan dalam NKRI tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, konsekuensinya adalah setiap kebijakan apa saja di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia tetap harus mengacu pada ajaran agama. Sehingga semua kebijakan di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia harus berdiri di atas dasar akhlak dan juga harus diperhatikan bagi kita semua bahwa ini suatu konsep yang terdapat dalam pemikiran Habib sendiri. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah akhlak itu bisa direvolusi? Atau apakah revolusi akhlak itu bisa terjadi? Akhlak itu tidak bisa direvolusi, karena revolusi itu berarti suatu perubahan yang cepat. Akhlak itu memang bisa diubah, tetapi sangatlah membutuhkan waktu yang lama sekali, karena sangat tergantung perkembangan di segala bidang formal dan informal. Ada sumber perkembangan akhlak itu sendiri yang meningkat, pemahaman agama yang baik dan toleran, tingkat pendidikan yang mengembangkan pemikiran positif, adanya rasa dan karsa dalam diri seseorang untuk mengembangkan hidup dalam kebersamaan. Maka dalam pembahasan ini, kalau kita mendengar ada kata akhlak, budi pekerti, watak, perilaku atau kelakuan, sifat, sikap, mental, baik atau buruk, tidak bisa berubah secara cepat atau revolusi. Hanya bisa berubah secara lambat atau evolusi dalam waktu yang lama. Itu juga apabila mau berubah bersama. Perubahan diri saja sangat membutuhkan waktu yang tidak sedikit, apalagi ingin menyamakan persepsi seseorang secara massal, maka sangat membutuhkan waktu yang tidak terhingga. Saya ambil contoh, Inigo adalah Inigo, Bapak Jokowi adalah Bapak Jokowi, Habib Rizik adalah Habib Rizik. Itu semua tidak bisa diubah cepat akhlaknya. Seperti contohnya Bapak Jokowi seperti Habib Rizik, atau Inigo seperti Bapak Jokowi. Atau secara general lagi, akhlak orang Indonesia sama seperti orang Amerika, atau akhlak orang Australia sama seperti orang Rusia. Sangatlah tidak mungkin. Kenapa? Karena kita berbicara soal akhlak yang bersumber dari berbagai macam faktor. Yang menarik bagi saya, tadi pagi saya mendengar bagaimana pengumuman resmi kenegaraan Bapak Edi Umar Syarif, Wakil Menteri HUM dan HAM, itu mengumumkan bersama dengan beberapa menteri dan pejabat lainnya bahwa pemerintah secara resmi mulai memberhentikan dan melarang aktivitas Front Pembela Islam. Pemerintah juga melarang dari penggunaan dan segala atribut simbol FPI. Dan FPI itu melanggar
sejumlah aturan tentang ormas yang dimuat keputusan, di mana keputusan itu dikeluarkan dari keputusan bersama 6 pejabat di bidang Polhukam, yaitu Bapak Mendagri Tito Karnavian, Bapak Yasona Lauli, Menteri HUM dan HAM, lalu Bapak Joni G. Plate dari Kemeninfo, dan juga Bapak Burhanuddin dari Jaksa Agung, dan juga Bapak Kapolri Jenderal Idam Aziz, dan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bapak Boy Rafli Amar. Dalam hal ini saya melihat bahwa begitu besar perhatian dari pemerintah untuk menenangkan masyarakat Indonesia dan juga mencoba mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Saya cukup bangga melihat hal ini, karena dengan cara ini banyak masyarakat, khususnya saya secara pribadi, merasa kebingungan itu semakin minim, semakin kecil, walaupun tetap masih ada. Sikap tegas dari pengumuman resmi pemerintah ini menjadi suatu angin segar bagi masyarakat Indonesia. Tetapi secara pribadi saya juga berharap agar pemerintah tetap waspada dan menjaga supaya kehidupan masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Masyarakat Indonesia dapat merasakan kenyamanan dan keamanan, supaya tidak timbul suatu gerakan-gerakan subversif atau di bawah tanah dari kelompok-kelompok tertentu. Sebenarnya saya juga pecinta Habib Rizik. Saya senang dengan beliau karena beliau mempunyai maksud yang mulia, tujuan yang mulia, terlepas dari perilaku atau perbuatan yang telah dia lakukan. Tetapi saya pun bangga dengan pemerintah Indonesia, terutama dengan Bapak Joko Widodo yang memimpin negara Indonesia dengan baik, dan juga suatu kerjasama dengan para menteri dan berikut jajarannya. Maka harapan kami sebagai rakyat kecil, mungkin hal ini bisa menjadi suatu pengalaman yang berharga dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan yang menjemuk di Indonesia ini dapat benar-benar tumbuh dan berkembang. Karena dengan demikian negara kita dapat maju. Negara kita tidak disepelekan oleh negara-negara yang lain, karena negara kita negara yang cukup kaya raya. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengembangkan, memajukan Indonesia ini supaya tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju. Maka harapan dari saya supaya semua warga Indonesia itu dapat menyadari sungguh, dan juga bagi saudara-saudari sebangsa dan setanah air
dapat melihat ini sebagai suatu pengalaman. Pengalaman yang menyadarkan kita sebagai warga Indonesia, pengalaman juga di mana kita memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda, namun kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Baiklah, saya akan akhiri dari pembahasan ini. Bapak Ibu, kalau ada kesalahan atau kritik dan saran bisa disampaikan kepada saya, menjadi suatu pemasukan yang berarti untuk saya mengembangkan konten-konten yang membuka cakrawala dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih. Salam Merdeka.